Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup Planzio, di mana kami akan mendemonstrasikan hasil tugas besar kami dengan matkul yaitu manajemen proyek. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Misara dengan NIM belakang 59, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tita Aprilia dengan NIM belakang 58. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jen Abdul Bazhar dengan yang belakang 35. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natin Frigita Landek Sarongu dengan NIM belakang 71. Next, di sini kami membuat aplikasi berbasis web yaitu prototipe, di mana kami menamakan yaitu dengan Planzio. Planzio ini adalah aplikasi perencanaan acara yang memudahkan pengguna dalam menemukan, membandingkan, dan memesan vendor secara tepat dan terstruktur. Aplikasi ini menyediakan informasi layanan, harga, portofolio, serta fitur promosi dan paket premium bagi vendor untuk meningkatkan visibilitas layanan. Pengembangan Planzio difokuskan pada pembuatan prototipe website yang mempresentasikan alur bisnis, fitur utama, dan penampilan antarmuka sistem. Adapun juga tujuan dari aplikasi Planzio ini yaitu bertujuan untuk menciptakan solusi digital yang modern, mudah digunakan, dan mampu mempertemukan pengguna serta penyediaan dasar dalam ekosistem yang terpercaya, praktis, dan efektif. Dan ada juga pendamping di mana Planzio ini akan tercipta, yaitu Next. Ada beberapa file yang kami masukkan untuk menunjang keberhasilannya aplikasi Planzio ini, yaitu ada prototype scope management, di mana pengembangan platform Planzio untuk pencarian dan pemesanan vendor secara terstruktur. Yang kedua ada fokus pada katalog vendor, sistem pemesanan, portofolio, dan fitur premium. Dan selanjutnya adalah adanya penyediaan dashboard vendor untuk pengelolaan layanan dan promosi. Dan selanjutnya ada ruang lingkup dibatasi agar proyek berjalan sesuai tujuan dan jadwal. Dan selanjutnya juga ada pengendalian scope melalui sertifikasi deliverabilitas dan persetujuan perubahan. Boleh di next. Di sini juga ada kami membuatkan work breakdown-nya atau WBS-nya untuk aplikasi ini, di mana aplikasi ini membutuhkan project charter dan scope-nya tentunya. Selanjutnya ada pembentukan tim dan kick-off. Selanjutnya ada analisis dan perancangan, di mana analisis ini berguna untuk mencari fitur seperti user, vendor, dan admin. Juga ada di aplikasi ini juga kami mengadakan IRD atau use case dan activity-nya. Setelah itu juga ada desain UI UX atau mockup. Dan untuk WBS pembangunan dan pengujiannya, yaitu ada pengembangan sistem di mana kami mengembangkan back-end-nya atau database-nya, dan juga ada front-end seperti login vendor, dan login pengguna. Selanjutnya ada pengujian, di mana aplikasi ini akan diuji secara fungsional dan responsivitas, dan juga ada perbaikan seperti bug atau misal error seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada WBS atau development dan penutupan, di mana di bagian development ini kami mempersiapkan server dan domain. Setelah itu ada deploy, backend, dan front-end. Setelah itu final testing online. Terakhir untuk WBS ini yaitu ada penutupan proyek, di mana penutupan proyek ini dilakukan fitur user seperti user untuk pengguna dan vendor, dan juga ada perancangan sistem seperti activity-nya apa aja. Setelah itu juga ada desain UI UX-nya yang akan kami finalisasi untuk proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada Gantt chart atau biasa disebut dengan timeline. Jadi di sini kami memulai pada bulan November, di mana minggu pertama itu kami melakukan identifikasi kebutuhan, di mana kami melakukan project charter, kemudian ada ruang lingkupnya juga. Kemudian pada minggu seterusnya kami melakukan analisis kebutuhan sistemnya, yaitu yang pertama ada perencanaan IRD, kemudian
ada perencanaan use case-nya, di mana di perencanaan use case ini kami mendesain UI UX-nya, kemudian ada back end development serta front end development-nya. Kemudian pada bulan Desember itu kami masuk pada integrasi sistemnya. Di sini ada functional testing, kemudian ada bug fixing, kemudian pada minggu terakhir di bulan Desember itu ada development server, final checking, dokumentasi akhir dan presentasi akhir. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada project cost manajemennya, di mana pada manajemen biaya proyek pada Pelansio ini itu bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas pengembangan berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan di awal. Nah, estimasi biaya ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, software, tools, serta biaya operasionalnya. Adapun tabel anggaran proyeknya yaitu yang pertama itu tenaga kerja dalam jumlahnya itu 42 juta, kemudian ada software dan tools-nya itu jumlahnya itu 3 juta, kemudian operasional dan cadangan itu jumlahnya 1 juta, sehingga total anggaran yang kami butuhkan yaitu 46 juta. Oke, silakan di next. Kemudian ada project stalker holder manajemennya. Nah, di sini itu ada 3 tujuan, yaitu mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam proyek Pensio, kemudian yang kedua menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder, kemudian yang terakhir yaitu menentukan strategi komunikasi yang tepat. Adapun power dan interest matriksnya itu ada high power dan high interest itu pada dosen, pembimbing, dan project manager. Kemudian yang kedua ada high interest itu high interest low power itu pada user, dan yang terakhir ada low interest low power itu pada vendor pendukung. Next. Adapun tabel project quality management-nya, di sini terdapat stakeholder-nya itu misalnya dosen pembimbing, perannya itu pengarah proyek, kemudian kepentingannya itu tinggi, pengaruhnya juga tinggi. Nah, yang kedua itu ada project manager, perannya itu pengelola proyek, kepentingannya itu tinggi dan pengaruhnya juga tinggi. Yang ketiga ada tim developer, perannya itu pengembang sistem, kepentingannya itu tinggi dan pengaruhnya juga tinggi. Terus ada UI UX designer, itu perannya desain antarmuka, kepentingannya sedang dan pengaruhnya juga sedang. Selanjutnya ada vendor simulasi, perannya penyedia layanan, kepentingannya itu sedang dan pengaruhnya tinggi. Dan terakhir ada user, perannya itu pengguna akhir, kepentingannya tinggi dan pengaruhnya rendah. Silakan di next. Yang selanjutnya adalah project quality management. Di sini terdapat 3 tujuan juga. Yang pertama menjamin kualitas prototipe Plasio sesuai kebutuhan penggunanya. Yang kedua fokus pada kemudahan pengguna dan konsistensi sistem. Yang ketiga kualitas dikontrol pada setiap tahap pengembangan. Nah, di sini terdapat tabel standar kualitas dan evaluasinya. Yang pertama, prosesnya itu pada desain UI UX, kriteria penerimaannya itu harus konsisten dan user friendly. Kemudian waktu evaluasinya itu setiap tahap desain selesai. Terus ada navigasi sistem. Navigasi sistem ini tuh harus mudah dipahami dan logis. Waktu evaluasinya setiap uji prototipe. Kemudian ada fitur utama itu harus sesuai kebutuhan user, waktu evaluasinya pada akhir pengembangan. Yang terakhir ada dokumentasi, itu harus lengkap dan jelas yang akan dilaksanakan pada akhir proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada project Human Resource Management, yaitu yang pertama ada mengatur peran dan tanggung jawab tim proyek Pelansio. Yang kedua ada menjamin ketersediaan SDM sesuai kebutuhan proyek. Yang ketiga di sini ada mendukung kolaborasi dan efektivitas kerja tim. Nah,
di bawah ini ada tabel yaitu angka 1 pada setiap aktivitas. Di sini ada 4 aktivitas yaitu identifikasi kebutuhan, back-end development, functional testing, dan dokumentasi akhir yang menunjukkan bahwa tiap pekerjaan merupakan satu unit pekerjaan utama yang dikerjakan satu kali dalam siklus proyek dengan satu hasil atau deliverable utama. Next. Selanjutnya di sini ada RACI matrix, yaitu di project manager ini project manager bertanggung R ini menunjukkan bahwa project manager bertanggung jawab langsung mengelola proyek, mengatur jadwal, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Di UI UX ini dia itu menggambarkan C, yaitu menggambarkan tim teknis dikonsultasikan terkait kebutuhan desain dan teknis selama pengolahan proyek. Di sini ada QA-nya yaitu yaitu QA hanya menerima informasi perkembangan proyek. Di sini ada yang kedua ada desain UI UX-nya yaitu PMA yang menunjukkan project manager ini bertanggung jawab akhir dan menyetujui hasil desainnya. Di sini ada UI UX designernya yaitu R yang bertugas mengerjakan seluruh proses desain antarmuka dan pengalaman penggunanya. Di sini ada front end yaitu digambarkan oleh C, yaitu dikonsultasikan agar desain sesuai dengan implementasi teknisnya, yaitu dilanjutkan dengan back end, dan QA-nya mendapatkan informasi hasil desainnya. Yaitu yang ketiga ada pengembangan sistemnya, yaitu ada PMA yang bertanggung jawab atas hasil akhir pengembangan sistem. Yang kedua ada front end R-nya yang mengembangkan tampilan dan integrasi sisi kliennya. Back end R-nya mengembangkan database API dan logika sistem. UI UX C-nya ini dikonsultasikan untuk menjaga konsistensi desainnya. QA-nya ini diberikan informasi bahwa sistem siap diuji. Yang keempat ada pengujian, yaitu PMR-nya ini mengatur dan memastikan proses pengujian berjalan sesuai rencana. QA atau tester ini C melakukan pengujian dan memberikan laporannya. UI UX FABAE menerima informasi hasil pengujian dan perbaikan. Dengan penerapan tabel RACI matrix ini, pembagian peran dalam proyek Plenzio menjadi jelas, terstruktur dan minimalkan tumpang tindih tanggung jawab antar tim. Next. Di sini ada yang pertama ada project communication manajemennya, yaitu yang pertama ada dikelola oleh project manager bersama tim pengembangan. Yang kedua ada bertujuan menjaga koordinasi dan kelancaran proyek Plenzio. Di sini juga ada tujuan komunikasinya, yaitu yang pertama ada alur komunikasi terstrukturnya. Yang kedua ada penyampaian progres dan kendala yang akurat. Yang ketiga ada mendukung pengembalian keputusan. Yang keempat ada menjaga konsistensi informasi stakeholder-nya. Di sini ada jenis komunikasinya juga. Yang pertama internal tim, koordinasi tugas dan update sprint. Yang kedua ada manajemen atau sponsor, laporan progres dan review milestone-nya. Yang ketiga ada vendor, pengadaan dan integrasi layanan. Yang keempat ada eksternal feedback pengguna dan mitra. Next. Di sini ada project risk manajemennya, yaitu keterlambatan pengembangannya itu dampaknya tinggi. Di sini dan tinggi dengan probabilitasnya sedang
dan mitigasinya itu penjadwalan ulang dan prioritas fitur. Ada juga yang kedua, ini ada risiko perubahan kebutuhan dengan dampaknya tinggi, probabilitasnya sedang, dan mitigasinya adalah review dan approval perubahan. Yang ketiga ada risiko book data prototype-nya, yaitu dampaknya sedang, probabilitasnya tinggi, dan mitigasinya pengajuan secara berkala. Yang keempat ada risikonya kurang koordinasi tim, yaitu dampaknya tinggi, probabilitasnya rendah, dan mitigasinya secara meeting rutinnya. Di sini ada penjelasan tentang matriks dan penjelasannya, yaitu high risk keterlambatan pengembangan, medium risk adalah perubahan kebutuhan, low risk adalah rendala minor teknis. Next. Nah, jadi proyek Planzio ini event vendor yang manajemen platform dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah pengguna dalam menemukan, membandingkan, dan memesan vendor acara secara efisien, serta membantu vendor mempromosikan layanan mereka secara terstruktur melalui penyusunan project management plan. Proyek ini telah mencakup seluruh aspek manajemen proyek, mulai dari pengelolaan ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, hingga pengadaan. Perencanaan yang sistematis ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan acuan pengembangan sistem pada tahap implementasi selanjutnya, sehingga Planzio dapat berkembang menjadi aplikasi user-friendly, terpercaya, dan bernilai guna bagi pengguna maupun vendor. Nah, selanjutnya untuk prototipenya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tita Aprilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari website Planzio yang kita buat. Nah, di sini di halaman pertama, yaitu dashboardnya di home, kita menambahkan logo Planzio. Lalu di sini ada vendor, paket bundle, dan premium. Jika kita vendor, maka akan keluar vendor yang akan dicari, dan paket bundle, serta paket premium. Nah, untuk itu kita akan masuk dulu. Di sini kami menggunakan yaitu sebagai customer dan vendor. Di sini kami akan menjelaskan sebagai customer terlebih dahulu. Karena saya sudah login, jadi ini sudah tersimpan email dan password saya. Jika kalian belum login, maka disarankan untuk daftar terlebih dahulu. Nah, untuk pertama saya akan menampilkan profil. Di profil saya ini, kita bisa menambahkan foto, dan di sini akan terrecord bahwa kita sudah bergabung sejak tahun berapa, dan ini ada juga rekor dari premium. Nah, di sini kita dapat mengedit nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan bio. Selanjutnya, untuk penggunaan websitenya, jika kita ingin memilih vendor, kita pilih salah satu. Contohnya di Sound System Pro ini, kita ambil booking. Nah, di sini kita ada pemilihan penyelenggara event sebagai apa, perusahaan, kampus, sekolah, atau personal pribadi. Contohnya kita akan ambil di sebagai kampus atau university, maka di sini ada paket 8 paketnya, yaitu dengan harga 8 juta. Lalu untuk memasukkan nama event, contoh kita ini, untuk mahasiswa, jenis event, contoh seminar. Nah, pilih tanggal. Lalu lokasinya, kita ambil di Telkom University Surabaya dengan jumlah peserta 1000. Ini bisa kita tambahkan detail catatan, lalu kita konfirmasi booking. Nah, ini akan masuk di riwayat booking. Nah, diri ini akan menunggu riwayat, dan untuk diverifikasinya, dikonfirmasi itu dari pihak vendornya. Nah, setelah
dikonfirmasi, kita akan ada detail, bayar, atau chat. Nah, kita bisa memilih detail untuk melihat keseluruhan seperti apa yang tadi kita udah isi, bookingan yang udah kita isi, dan kita bisa menghubungi pihak vendor jika mungkin ada ingin perubahan dalam bookingan vendornya. Nah, untuk sistem bayarnya ini, di sini saya menggunakan DP atau bayar lunas. Nah, jika ingin membayar lunas, maka kalian bisa pilih bayar lunas, lalu ada e-wallet dan transfer bank. Di sini hanya masing-masing hanya 3, karena belum saya tambahkan keseluruhan dari e-wallet dan transfer bank. Contohnya jika kita menggunakan mungkin Bank Mandi BNI, terus bayar sekarang. Nah, ini kita dapat lihat di notifikasi bahwa kita sudah berhasil membayar. Dan kita juga dapat melihat di riwayat booking bahwa ini sudah dibayar dan tertera di sini lunas. Kita sebenarnya juga bisa membatalkan vendor, tapi sebelum untuk membatalkan vendor itu kita harus sebelum dikonfirmasi itu bisa untuk membatalkan vendor. Jika sudah dikonfirmasi, kita hanya bisa membatalkan vendor lewat dari chat vendornya sebelum kita membayar. Lalu di sini ada paket bundle yaitu multi vendor. Di sini ada paket corporate elite di mana di sini satu bundle ini menggait sekitar 4 sampai 5 vendor. Makanya harganya sekitar 3,35 juta. Dan ini dikhususkan untuk sebuah perusahaan. Lalu di paket yang kedua adalah paket kampus festival. Ini untuk event kampus atau sekolah. Di sini harganya 18 juta karena ada diskon sekitar 28%. Dan di sini sudah tertera masing-masing keterangan setiap bundle itu isinya dapat apa saja. Nah, untuk yang paket premium, umpama kita upgrade nih ke premium, kita bisa memasukkan e-wallet seperti tadi pembayarannya sama, terus nama pemilik akun, sesuai rekening atau sesuai akun yang kita buat. Lalu di sini adalah nomor rekening jika kalian menggunakan bank. Jika memakai e-wallet, maka kita gunakan nomor e-wallet yang kita gunakan. Nah, untuk fitur premium itu kita dapat apa? Saatnya prioritas booking. Prioritas booking ini seperti apa? Jika kita membooking suatu vendor, maka kita harus menunggu konfirmasi dari vendornya dulu, karena terkadang itu vendornya itu tidak cepat untuk mengkonfirmasi, sehingga bisa jadi di hari yang bertepatan kita pilih untuk eventnya itu bisa berbarengan dengan event lain yang membooking vendor itu juga. Jadi karena kita ke premium, maka kita akan diprioritaskan bookingnya. Akan tetapi jika mungkin sama-sama premium, maka akan didahulukan yang membooking awal. Terus ada diskon bundle, jadi untuk upgrade ke premium ini akan mendapatkan hemat diskon bundle sekitar 30% dengan paket bundle premium. Lalu untuk vendor terverifikasi, kita dapat mengakses ke vendor premium yang sudah terverifikasi. Lalu customer surprise 24/7, yaitu kita dapat dukungan penuh. Jadi customer support-nya ini jika ada terkendala apapun dari pihak vendor ataupun dari pihak customer-nya bisa menggunakan customer support ini untuk mengatasi masalah yang terjadi jika menggunakan web ini. Selanjutnya, jika kita memasuk sebagai vendor, nah di bagian vendor ini kita hanya sebagai seperti dashboard saja, seperti tampilan dashboard. Di sini overview yaitu booking baru, kita dapat melihat siapa saja yang membooking kita hari ini.
contohnya seperti PT Touch Indonesia. Nah, ini sedang menunggu, berarti ini belum dikonfirmasi dari pihak vendornya. Kita dapat melihat detailnya. Lalu, untuk pihak booking ini, nah ini untuk mengkonfirmasi jika vendor kita di booking, kita bisa menerima atau menolaknya. Lalu ini paket, kita dapat menambahkan paket bundle vendor kita. Jadi ini untuk corporate bundle, kampus bundle, school bundle, personal bundle. Jadi kita ada bundle per masing-masing berdasarkan mungkin kategorinya seperti kampus, sekolah, personal, ataupun corporate. Lalu dipesan, ini salah satu jika ada pesan masuk pihak customer yang menghubungi vendor, maka akan masuk di sini sehingga akan ada notifikasi dari pesan masuk yang customer ke vendornya. Jadi seperti itu prototipe website kita, kurang lebihnya mungkin masih perlu di-upgrade lagi karena ini masih perlu ditingkatkan juga. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait prototipe website Planzio. Baik, sampai di sini hasil dari demonstrasi tugas besar kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.